Orang berdosa bisa menjadi orang suci karena melalui pelaksanaan keselamatan dari anugerah penebusan Tuhan Allah yang diselenggarakan sebelum dunia diciptakan dan yang direncanakan di dalam sejarah dan yang digenapi oleh Yesus Kristus waktu dia inkarnasi. Setelah dia genapi di atas kayu salib, dia naik ke surga, lalu dilaksanakan oleh Roh Kudus melalui penginjilan. Saudara-saudara, saya mengulangi sekali lagi. Setelah Allah mempersiapkan akan keselamatan di dalam rencananya kekekalan, maka dikerjakan melalui sejarah dengan mengirim Yesus Kristus yang inkarnasi turun ke dalam dunia, melalui kematian, mengalirkan darah, melalui memecahkan tubuh, melalui dipaku di atas kayu salib. Yesus menggenapi rencana yang dipersiapkan dan yang direncanakan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Setelah Yesus menggenapi semua, maka Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa syafaat bagi kita siang malam sampai dia datang kembali. Nah, saat itu Roh Kudus diturunkan dari surga menjadi pelaksana keselamatan yang sudah digenapkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk bekerja di dalam hati orang berdosa supaya merubah mereka menjadi orang yang suci. Saudara-saudara, orang berdosa menjadi orang suci adalah melalui pelaksanaan keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui apa yang digenapkan Kristus di atas kayu salib. Sehingga Roh Kudus melaksanakan yang sudah disiapkan, yang sudah digenapi, sekarang dilaksanakan Roh Kudus. Cara melaksanakan adalah mengerjakan fungsi yang sudah jadi, boleh menjadi manfaat yang diterima, boleh menjadi satu berkat yang dialami, boleh menjadi sesuatu keselamatan yang dinikmati oleh orang berdosa. Jadi orang berdosa, dari orang berdosa menjadi orang suci adalah karena mengalami pelaksanaan keselamatan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Bagaimanakah pelaksanaan itu dilakukan? Roh Kudus turun untuk memuliakan Kristus. Roh Kudus diberikan untuk bersaksi bagi Kristus. Ini dua kalimat adalah kalimat dari Yesus Kristus sendiri. He is given in order to glorify me. Holy Spirit is given to witness for me. Roh Kudus diberikan untuk memberikan saksi bagiku. Roh Kudus diturunkan untuk memuliakan aku melalui 3 pasal. Pasal 13, pasal 14, pasal 15. Yesus Kristus membicarakan tentang Roh Kudus turun ke dalam dunia. Sampai pasal 16, apakah sebabnya? Apakah tujuannya? Apakah fungsinya? Baru kita mengetahui kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada orang bisa memuliakan Yesus Kristus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada orang mempunyai kekuatan bersaksi bagi Yesus Kristus. Maka Roh Kudus menyaksikan Kristus, Roh Kudus memuliakan Kristus. Setelah Yesus dimuliakan, maka orang berdosa baru lihat, inilah kemuliaan Yesus, inilah keagungan Yesus. Setelah mereka melihat Yesus yang mulia, baru mereka sadar dirinya malu. Setelah melihat mulia Yesus, mengingat akan malunya diri. Melihat sucinya Yesus, menemukan kenajisan diri. Melihat keagungan Yesus, lalu sadar akan remehnya diri. Setelah melihat diri remeh, lalu mereka mulai mengetahui, tanpa Tuhan kita tidak ada tolongnya. Tanpa pertolongan Yesus Kristus, kita tidak ada pengampunan dosa. Maka di situ kita mulai sadar kita perlu Yesus Kristus. Nah, saudara, dengan demikian setelah pertolongan Roh Kudus, manusia sadar alangkah mulianya Yesus, alangkah sucinya, adilnya, baiknya Yesus. Setelah dibanding dengan Yesus, baru sadar diri kita begitu malu, begitu remeh, begitu najis, begitu tidak adil. Maka kita dengan tangisan sadar dosa sendiri, dan kita penyesalan, bertobat minta pertolongan Tuhan, dan kita baru sadar kita
memerlukan pertolongan Tuhan. Kita memerlukan keselamatan dari Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, bersihkanlah hatiku. Tuhan, bersihkanlah jiwaku. Tuhan, berilah hidup yang baru kepadaku. Di dalam pertolongan doa, minta pengampunan dosa dari Tuhan, maka pertobatan itu juga menjadi suatu buah daripada peranakan pula yang dilakukan oleh Roh Kudus. Setelah Roh Kudus glorify Jesus Christ, have witness for Christ. After he had done that, then he caused you to regret of your sin, to repent from what your wrongdoings, and you need Jesus Christ. You ask him to give you his salvation, forgiveness, and give you the redemption to change your life. Dengan demikian, Roh Kudus sambil memuliakan Tuhan, Roh Kudus sambil meyakinkan kita tentang dosa kita. Lalu kita baru bertobat, kita menyesal, kita minta pertolongan, kita minta pengampunan. Lalu waktu itu Roh Kudus memberikan hidup yang baru melalui peranakan pula kepada kami. He give us a rebirth. Roh Kudus, the Holy Spirit, rebirth or regenerate us. Kita diberikan hidup yang baru. Sudah diberikan hidup yang baru, maka kita beriman kepada Tuhan. Setelah kita beriman kepada Tuhan, Alkitab mengatakan kita dibenarkan di dalam iman. We are justified because of faith. Dan di dalam bahasa Greek berarti melalui iman kepercayaan kita dibenarkan. Ini dibenarkan melalui iman kepercayaan. Dan Roh Kudus yang membuat kita dibenarkan sehingga Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Jika orang mengatakan Protestan tidak Roh Kudus, jangan ditipu. Jangan mendengarkan semua kalimat yang tidak benar. Karena yang disebut Roh Kudus bukan apa yang ditafsirkan oleh orang yang katakan yang ada karunia lidah, yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa usir setan, yang bisa melakukan mujizat. 4 gejala fenomena supranatural itu dianggap adalah tandanya Roh Kudus. Padahal Alkitab tidak pernah berkata kalau orang mempunyai kepenuhan Roh Kudus pasti berkarunia lidah. Alkitab tidak berkata Roh Kudus sama dengan berbicara bahasa. Roh Kudus sama dengan mengusir setan. Tapi Alkitab berkata Roh Kudus memperanakan pulakan manusia dari orang berdosa menjadi anak-anak Tuhan. Roh Kudus membersihkan dosa kita, jadikan kita orang suci. Roh Kudus membenarkan kita menjadi orang milik Tuhan. Semua langkah-langkah keselamatan yang dialami dan yang dinikmati oleh orang Kristen, ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Itu saya berkata kepada saudara, doktrin Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari doktrin soteriologi. Doktrin Roh Kudus tidak boleh dipisahkan dari doktrin keselamatan. Sebab sesungguhnya semua langkah di dalam keselamatan adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membuat engkau bertobat. Roh Kudus membuat engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak ada seseorang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak seseorang mengerti dia orang berdosa. Roh Kudus datang menegur kita tentang dosa, kebenaran, dan dengan juga akan penghakiman. Ini kalimat yang langsung keluar dari mulut Tuhan. Roh Kudus datang tidak tentu membuat orang semua bisa bahasa karunia lidah. Tapi Roh Kudus datang, orang bertobat, orang mengaku Yesus juru selamat, orang dibenarkan, dan orang menjadi hidup suci. Orang diperanakan pula. We are born again by the Holy Spirit. We are given a new life by Holy Spirit. Roh memberikan hidup yang baru. Roh memberikan hidup yang suci. Roh memberikan iman kepada Yesus Kristus. Ini semua yang ditulis di dalam Alkitab suci bersangkut paut dengan keselamatan. Sehingga doktrin Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dengan doktrin keselamatan. Pekerjaan Roh Kudus tidak boleh dipisahkan dengan pekerjaan menyelamatkan manusia. Jadi kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dipelihara, dan kita diberikan hidup.
yang penuh dengan hasrat menanti kedatangan Yesus Kristus, berharap kepada second coming of Jesus Christ. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Dan pada waktu Yesus datang, sebelum itu kita hidup di dalam kesucian, kita menjaga hidup kita, dan kita sungguh-sungguh menanti kedatangan Kristus kali kedua dengan mempersiapkan diri hidup suci untuk menanti kedatangan Dia.